tanggapan pengacara Jessica Oto Hasibuan soal kesaksian dua dokter yang menangani Mirna. Kita akan bergabung dengan rekan Paramita Sumantri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paramita. Baik, Rendra dan juga Zosa, saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Ada Oto Hasibuan di samping saya. Bang Oto, melihat kesaksian dari dua saksi yang hadir pada hari ini, dua dokter yang pertama kali menangani Mirna pada saat tiba di Rumah Sakit Budi Waluyo, apa tanggapan Anda? Iya, sebenarnya saya tidak menyangka lagi saksi ini datang. Kenapa tidak menyangkanya? Ya karena kan kita sudah masuk fase ahli kan. Ya. Biasanya itu saksi fakta dulu, baru ahli. Karena ahli itu kan dibutuhkan ketika pengadilan membutuhkan suatu keterangan, penjelasan terhadap suatu fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang belum jelas gitu loh. Tapi ini tiba-tiba muncul lagi saksi fakta. Tapi ini saya bisa maklumi. Saya maklumi kenapa? Karena kemarin kan saksi toksikologi kan menerangkan bahwa matinya korban ini kan 30 menit. Ya, hanya waktu 30 menit. Padahal di fakta surat daripada dokter mengatakan adalah 71 menit. Itu tadi Anda bacakan di resume medis itu ya? Betul. Gitu. Jadi mungkin jaksa ingin mencoba mencari jalan bahwa matinya itu adalah bukan 18.30 tapi 18.00. Tetapi tadi kita udah dengar dari ahli secara medis, dia bilang secara medis maka matinya itu tetap 18.30. Walaupun sebenarnya dia katakan dia sudah memeriksa nadi, udah memeriksa napas, sebenarnya tidak ada. Ya, ketika Pak baru tiba, sudah tidak ada respon dan lain sebagainya. Tetapi dia bilang untuk memastikan. Jadi artinya dengan pemeriksaan tangan terhadap nadi dan napas itu secara manual itu tidak merupakan kepastian buat mereka. Buktinya mereka katakan untuk kepastian perlu EKG dan itu adalah protap mereka, SOP-nya mereka. Jadi setelah diperiksa EKG dan kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan, barulah dinyatakan dia meninggal. Jadi secara medis hanya boleh kita pegang teguh bahwa dia meninggal adalah 18.30, nggak boleh lain hari. Jadi keterangan saksi tadi menguatkan pernyataan atau argumen dari pihak Anda? Iya, jelas dong. 18.30 Anda berkeyakinan. Walaupun memang pada pukul 18 ketika tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo tidak ada respon, henti nadi, henti jantung dan lain sebagainya. Iya, karena tidak ada respon, tidak ada denyut, tidak berarti mati. Ya kan? Karena bisa saja terjadi secara observasi manusia dokter, dia raba nadinya nggak ada, napas tidak terlihat, tapi bisa saja di layar monitornya EKG itu bisa masih muncul gitu. Bahkan selama ini kita tahu kan ada banyak mati suri, sudah mati, sudah dinyatakan mati, malah sudah ada masuk peti, hidup lagi kan gitu. Nah dulu itu bisa terjadi karena memang EKG tidak ada, ya, EKG. Jadi hanya kemampuan dokter sendiri. Nah sekarang kemampuan dokter yang tentu terbatas itu sudah bisa diatasi dengan adanya EKG. Sehingga prosedur yang ada untuk bisa memastikan seseorang mati atau tidak harus dengan EKG. Dan di sini dia dinyatakan mati setelah di EKG dan itulah pegangan kita. Baik, tim Anda sempat mempermasalahkan Bang Oto mengenai pemeriksaan darah. Beberapa saat lalu kami sempat berbincang dengan salah satu jaksa penuntut umum yang kami juga sempat tanyakan apakah memang pemeriksaan darah itu luput dari kesaksian atau penyidikan dan lain sebagainya. Kemudian pihak jaksa penuntut umum menyatakan bahwa seluruh hasil otopsi, forensik dan lain sebagainya sudah melengkapi semua pemeriksaan dari kondisi Mirna. Artinya tidak perlu lagi pemeriksaan darah karena begitu kuatnya racun yang ada dalam tubuh Mirna. Dan menurut pihak jaksa, sifat dari racun cyanida itu adalah menguap. Jadi tidak perlu lagi dilakukan cek darah. Ada pernyataan mengenai hal ini Bang Oto? Saya kira kurang tepat ya, karena saksi jaksa sendiri yang menyatakan di persidangan kemarin, salah satu cara tindakan yang pertama kali dilakukan apabila orang keracunan cyanida harus dilakukan pemeriksaan darah. Dan kalau dibilang itu bahwa cyanida itu menguap, dia salah mungkin. HCN menguap itu maksudnya itu tidak menguap dalam arti seperti di udara kan, katanya itu udah diminum dalam perut kan, udah dalam lambung. Menguapnya kemana? Itu kan masukkan ke darah. Saksi kan sudah mengatakan begitu. Jadi begini loh, semua cyanida yang oleh jaksa dikatakan bahwa diminum oleh Mirna jumlahnya 298, ya kan? Ditemukannya di dalam lambung hanya 0,2. Jadi perbedaan ini harus dia buktikan kan? Nah pertanyaan saya simpel, di mana sisanya? Ya kan? Bukan saya buktikan, di mana sisanya?
Dia bilang menguap kemana? Nah, kan saksi mengatakan, ahli mengatakan semua cyanida tersebut telah diserap oleh tubuh melalui darah. Ya kan? Karena apa? Nggak mungkin orang mati karena cyanida kalau cyanidanya tidak masuk dalam darah. Karena yang dihentikan oleh cyanida itu adalah oksigen tidak bisa dibawa oleh darah, kan begitu. Makanya dia mati. Jadi kalau cyanida tidak masuk dalam darah, ya nggak mungkin mati, ya kan? Nah, karena karena cyanida masuk dalam darah, maka harus diperiksa. Sebenarnya cyanida itu ada dalam darah tidak? Kan gitu. Artinya hasil pemeriksaan dari jenazah Mirna ini Anda masih nyatakan kurang kalau tidak ada pemeriksaan darah, begitu? Bukan hanya kurang, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Pertama kan dokter Slamet mengatakan sebenarnya harus bagaimana? Itu kan hakim bertanya, seharusnya dilakukan otopsi. Apa yang diperiksa? Jantung, apalagi otak. Diperiksa nggak jantungnya? Tidak. Jadi kalau jantung tidak diperiksa, nggak mungkin bisa menentukan matinya korban, apalagi darah nggak diperiksa. Jadi intinya adalah semua cyanida itu pasti mengakibatkan matinya orang setelah dia masuk dalam darah. Jadi kalau cyanida itu hanya di dalam lambung, ya nggak mati-mati orang, paling lambungnya rusak. Kalaupun dia mati karena lambung. Tapi ketika dia masuk dalam darah, maka dia di situ mengikat katanya oksigen itu, akhirnya oksigen tidak bisa dialirkan melalui darah, maka meninggal orang itu. Oke, dari 15 kali persidangan selama ini Bang Oto, Anda menganggapnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak jasa penuntut umum semakin memberatkan klien Anda atau sebaliknya? Saya lihat sampai sekarang sudah semakin membaik ya. Membaik itu artinya? Menguatkan bahwa Jessica tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Yang paling menguatkan dari mana Bang Oto? Hampir semua saksi. Ya. Seperti apa contohnya? Pertama, ya seperti itu tadi. Ditemukan dalam lambung 0,2. 0,2 itu tidak mematikan. Menurut ahli mematikan itu 171. Ya kan? 0,2 itu menurut ahli bisa saja dapat dari singkong, bisa dari apel, bisa dari udara dan macam-macam. Nah, jadi nggak boleh jaksa berkesimpulan, oh sudah diminum loh 298. Oleh karena itu matinya itu gara-gara cyanida, nggak boleh cara hukum begitu. Kalau dia bilang 298 ada, di mana barangnya itu harus dibuktikan. Nah kemudian juga seperti kemarin ya soal CCTV, ya kan jelas kan ahli mengatakan itu bisa menjadi petunjuk. Tetapi setelah saya sampaikan bahwa dia katakan menjadi petunjuk, saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 188 bahwa itu tidak bisa dipakai sebagai petunjuk. Karena apa? Karena 188 KUHP mengatakan petunjuk hanya dapat diambil dari keterangan terdakwa, saksi dan keterangan saksi. Nah, di sana tidak ada CCTV gitu loh. Jadi paling tinggi kedudukannya CCTV itu hanya sebagai barang bukti. Ya, barang bukti tapi kan ikut melengkapi menunjang alat-alat bukti yang sudah ada kan begitu Bang? Iya, menunjang tapi kan otentisitasnya kan harus jelas. Anda merasa itu belum otentik? Oh, tidak otentik karena jelas sekali semua ahli mengatakan dia tidak pernah mengecek tentang apakah itu diambil dari VDR atau tidak. Jadi sebenarnya gini ya, kita kan selalu bersoal apakah flash disk ini diambil dari VDR atau tidak. Kan VDR-nya kan disita di situ. Kenapa sampai sekarang dia nggak pindahkan aja sekarang kita lihat yang benar. Saya terus terang aja aneh. VDR-nya ada di situ. Saya bilang ini nggak otentik. Kalau memang betul-betul jaksa bisa buktikan aja sekarang. Transfer sekarang, kita panggil ahli, transfer dari VDR. Kalau itu cocok ya saya nyerah, udah kan gitu. Tapi aneh sampai sekarang nggak diambil dari VDR-nya. Padahal barangnya ada dalam persidangan. VDR disita, flash disk disita, hard disk disita. Baik. Jadi ini membuat saya jadi ragu kan. Kalau memang itu tidak ada persoalan tentang keaslian, kenapa nggak ditransfer aja sekarang gitu. Baik, Bang Oto, tim Anda mendapatkan kesempatan 6 kali betul ya untuk menghadirkan saksi. Betul. Ini tentu pasti akan dimaksimalkan oleh tim Anda. Betul. Kalau Anda, satu pertanyaan terlebih dulu, 6 kali ini Anda merasa cukup untuk menghadirkan saksi? Sebenarnya kurang ya, tapi ya bagaimanapun harus kita cukupkan ya. Saya khawatir kalau saksi bertambah, tadinya kan 20. Tapi karena waktu 6 kali. Berapa saksi yang rencananya akan dihadirkan? Rencana kita sekarang 15. 15 saksi. Ya. Tapi itu pun kita lihat, kalau umpamanya 5 sudah cukup, ya sudah cukup, ya kan? Kalau 5 juga kurang, kita tambahkan gitu.
Tapi sudah dikasih batas maksimal hanya 6 kali. Jadi kita menyeleksi lah sebaik-baiknya gitu loh. Sudah ada yang terkonfirmasi akan datang Bang Oto untuk hadir dalam kesempatan Anda memberikan sedang saksi kita itu? jajaki lah semua lah. Apakah ini juga termasuk Anda akan memberikan saksi kalau tadi Anda katakan otentik CCTV dan sebagainya untuk lebih memperjelas bukti bahwa CCTV itu asli atau tidak? Anda akan memberikan saksi untuk ini? Nanti kita lihat dah. Nanti kita lihat. Baik Bang Oto Hasibuan, terima kasih waktunya. Makasih ya. Baik, itu dia tadi perbincangan kami dengan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso atau Hasibuan, dan memang sidang dari terdakwa Jessica Kumala Wongso mengenai kasus pembunuhan Wayan Mirna Solihin ini akan dilanjutkan pada hari Rabu esok, dan agendanya masih sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum. Itu dulu untuk sementara, Rendra dan juga Zosa. Terima kasih Paramita Sumantri, tadi sudah berbincang ya dengan pengacara dari Jessica Kumala Wongso. Kita akan melihat bagaimana persidangan selanjutnya. Pemirsa, kabar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan rekan Paramita Sumantri di sana. Baik, di samping saya saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah ada salah satu jaksa penuntut umum, yaitu Pak Ardhito. Pak Ardhito, melihat apa yang terjadi pada persidangan hari ini, 2 dokter yang memang menangani pertama kali saat Mirna berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, ada 2 perbedaan saat itu ketika dokter yang menyatakan meninggal Mirna dinyatakan pada pukul 18 sekian, kemudian tapi rekam medis mencatat 18.50. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Sebenarnya bukan dari perbedaan ya Mbak ya, cuman dokter tadi, yaitu dokter yang pertama adalah dokter Prima, beliaulah dokter yang pertama kali melakukan pemeriksaan seketika ketika korban Mirna itu datang. Ya. Beliau menjelaskan bahwa melihat tanda-tanda tanda-tanda vital berupa meraba nadi, memeriksa denyut jantung, kemudian memeriksa nafas, kemudian melihat pupil mata. Dia melihat tanda-tanda itu adalah tanda-tanda orang yang sudah meninggal. Tadi saksi tadi menjelaskan bahwa itu adalah DOA, Death on Arrival. Cuman itu adalah tanda-tanda yang muncul. Namun untuk menyatakan bahwa betul-betul meninggal, artinya seorang pihak rumah sakit itu kan harus ada sebuah formulir atau dokumen lah untuk menyatakan berupa dokumen untuk menyatakan pada pihak keluarga ataupun pihak umum ataupun yang membutuhkan dia meninggal kapan. Tetap harus dilakukan sebuah pemeriksaan. Juga itu tadi dijelaskan oleh Dr. Prima tadi adalah sudah merupakan SOP dia ketika ada orang yang emergensi datang, tidak dilakukan apa-apa, tetapi tetap harus dilakukan suatu tindakan-tindakan pertama. Antara lain tadi kan RJP, restitusi jantung paru. Nah, kemudian EKG. Nah, alat-alat tindakan-tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pengecekan secara alat maupun tindakan ini. Tapi sebenarnya tindakan-tindakan adalah tindakan-tindakan yang sifatnya untuk memastikan kan gitu. Dan rupanya memang setelah dilakukan alat tadi kemudian baru dinyatakan secara resminya berupa surat itu meninggal pada 18.30. Oke, ada pernyataan dari pihak tim kuasa hukum Jessica Pak yang menyatakan mempertanyakan mengenai hasil cek darah yang memang tidak sempat dicek begitu ya darahnya, karena ini terkait dengan kandungan racun yang ada dalam tubuh Mirna begitu kan. Apakah kemudian JPU tidak mencecar atau menelisik lebih jauh kepada saksi-saksi yang dihadirkan mengenai pengecekan darah ini? Masalah pengecekan darah, ya kalau kita kan ini sifatnya sudah lalu ya. Artinya peristiwa yang saat itu terjadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengetahui lebih jelas tentang penyebab kematian Mirna, tadi kan Dr. Adianto sudah menyarankan untuk dilakukan otopsi dan kemudian pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kemudian peristiwa yang terjadi saat itu adalah kemudian disemayamkan dan baru pada itu berarti tanggal 6 malam disemayamkan, berarti 6 malam, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 lah. Pihak keluarga ini kan didatangi oleh penyidik. Tempo hari juga sudah dijelaskan berdasarkan keterangan yang lalu bahwa kemudian setelah dilakukan pembicaraan,
barulah akhirnya dilakukan pemeriksaan dalam oleh ahli kedokteran forensik yang kemudian dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk dilakukan. Nah, saat itu sudah 3 hari. Menurut beberapa ahli kemarin, baik ahli toksikologi maupun ahli kedokteran forensik, tentunya di dalam jejak darah tidak diketemukan, dan logis tidak ditemukannya itu karena memang sifat cyanida yang begitu mudah cepat menguap lah bahasa alamnya. Artinya tanpa pengecekan darah pun sebenarnya tidak perlu begitu, dengan hasil otopsi dan lain sebagainya itu sudah cukup. Saya beranggapan kemarin itu sudah cukup meyakinkan, apalagi dia keterangan dari ahli toksikolog kemarin juga sudah cukup mantap bahwa sifat cyanida kalaupun itu ditemukan di lambung itu karena memang sudah saking banyaknya yang masuk. Tentang kenapa tidak ditemukan, ya memang karena sifat cyanida itu mudah sekali menguap, kemudian ada proses embalming lebih cepat lagi. Tapi jadi ditemukannya itu malah karena saking banyaknya. Pak Ardhito, ada satu saksi yang kabarnya memang sudah diperiksa dan di BAP dan belum dihadirkan di persidangan, yaitu mantan pembantu rumah tangga Jessica. Ini akan dihadirkan oleh pihak JPU karena mengingat batas waktu minggu ini terakhir kesempatan untuk JPU menghadirkan saksi yang memang memberatkan Jessica. Seperti sudah dijelaskan rekan kami di sidang ya, bahwa kami karena memang waktunya yang sudah mepet, ya kita berusaha untuk menghadirkan semua, memanggil semua. Tetapi sekarang ini metode kami sudah tidak lagi berdasarkan sebuah untuk tata urutan lah, artinya tata urutan saksi yang untuk supaya memberikan penjelasan kepada publik, tapi lebih kepada siapa yang bisa, siapa yang silakan, karena bagi kami ini hanya sudah merupakan pelengkap di mana untuk sampai pada kesimpulan kami yang akan kami tuangkan dalam surat tuntutan itu dari saksi-saksi yang ada kemarin kami sudah cukup, artinya kita sudah bisa untuk menyusun, sudah mempunyai suatu kesimpulan terhadap bagaimana kita dalam menyusun surat tuntutan. Nah, makanya ini tapi karena waktu yang masih ada, ya tentunya kita berusaha semaksimal mungkin. Artinya seperti itu. Artinya masih ada kemungkinan itu akan dihadirkan? Masih ada. Kita tinggal tunggu konfirmasi aja, karena sampai ini tadi juga karena memang belum ada konfirmasi. Yang pagi tadi yang konfirmasi kedatangan baru 2 dokter tadi saja. Dan juga artinya kita juga kemarin seperti di persidangan bahwa majelis hakim, salah satu anggota majelis makan ada keperluan lain dan beliau bisanya juga sore pun juga kelihatannya juga belum, artinya kami juga belum ada semacam makanya saksi-saksi ataupun ahli beberapa belum memberikan kesimpulan, memberikan konfirmasi. Sore nanti datang jawab. Satu pertanyaan terakhir Pak Ardhito, ada pernyataan dari kuasa hukum Jessica yang menyatakan bahwa semua saksi yang telah dihadirkan oleh JPU ini justru meringankan pihak Jessica. Nah, untuk kesempatan terakhir minggu terakhir ini, hari Rabu dan maksimal hari Kamis Pak Ardhito, apalagi nih amunisi yang akan dikeluarkan oleh pihak jaksa penuntut umum? Kalau menurut pendapat saya, semua saksi dan ahli itu justru memperkuat dan mempertegas dakwaan kita seperti apa. Nah, yang berikutnya tentunya yang lebih mendukung lah, ibaratnya lebih mendukung supaya lebih meyakinkan lagi. Termasuk juga ahli-ahli akan dihadirkan kembali barangkali? Ya. Baik, Pak Ardhito, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Baik, itu dia tadi perbincangan kami dengan salah satu jaksa penuntut umum, Pak Ardhito. Dan memang minggu ini pemirsa adalah kesempatan terakhir untuk pihak jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang akan mendukung dakwaannya atau memberatkan Jessica, karena mulai awal September pihak majelis hakim juga sudah menyatakan adalah kesempatan dari pihak terdakwa Jessica yang akan diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, karena persidangan ini masih akan terus berlanjut dan dikejar oleh waktu. Pada bulan Oktober majelis hakim menyatakan bulan Oktober harus segera memberikan vonis kepada Jessica Kumala Wongso, kalau tidak majelis hakim akan dikenai sanksi begitu. Jadi ini adalah minggu-minggu yang cukup krusial untuk jaksa penuntut umum, karena kesempatannya hanya minggu ini saja untuk menghadirkan kembali saksi-saksi yang memberatkan Jessica, dan juga akan kita lihat kembali apa saja fakta-fakta yang akan muncul di persidangan berikutnya pada hari Rabu esok. Begitu, kita kembali ke studio.
Baik, terima kasih Paramita Sumantri atas laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.